Maret 2024. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber kami siang ini, yaitu bersama dengan Bidan Dara. Selamat siang Om Swastiastu. Oke. Selamat siang. Nama lengkapnya adalah Bidan Luh Citra Rasmi Dara Mastika MKep. Terima kasih sudah bisa bergabung. Saya tadi sempat ngobrol sama Bidan Dara bahwa Bidan Dara ini sebenarnya lagi mempersiapkan juga nih dengan topik yang sama, hitungannya nih kena juga buat Bidan Dara ya. Iya, karena masih muda dan ternyata juga mau menjelang sebuah pernikahan seperti itu. Nah, topik kali ini adalah tentang kesehatan reproduksi bagi ibu muda, memulai perawatan kesehatan sejak dini. Nah, seperti apa ini Ibu Bidan Dara? Pentingnya ya seperti apa nih? Oke. Jadi di sini kenapa penting untuk menjaga kesehatan reproduksi sejak dini? Pertama, tentunya karena untuk mencegah penyakit menular seksual, karena dewasa ini kan banyak sekali kasus-kasus terkait dengan penyakit menular seksual, baiknya kasus HIV/AIDS, kasus-kasus sifilis, herpes juga dan sebagainya, sehingga di sini diperlukan menjaga kesehatan reproduksi itu sejak dini. Kemudian juga di mana dengan kesehatan reproduksi yang baik, kesehatan reproduksi yang bagus, ini juga bisa hal ini juga bisa membentuk bagaimana membentuk keluarga yang sehat. Dari berbekal kesehatan reproduksi yang baik, kita akan membentuk suatu keluarga yang sehat, ibu yang sehat dan anaknya juga sehat. Dan tentunya ini juga akan berpengaruh pada kualitas hidup baik dari ibunya dan juga anaknya ke depannya, seumur hidup dia. Yeah. Sangat penting sejak dini kita ditanamkan terkait dengan kesehatan reproduksi. Karena investasi ke depannya. Seperti itu ya Bidan Dara. Karena memang semuanya berawal dari ketika masih muda. Ya, oke. Itu baru awalnya saja dulu karena kita masih ada banyak waktu, dan seperti biasa kami juga informasikan kepada Anda bahwa Anda bisa bertanya langsung dengan Bidan Dara terkait topik kali ini melalui line telepon kami 0362246644 atau melalui WhatsApp call kami 081139999790 atau komentar di kanal YouTube RRI Sinar Raja Official juga boleh. Oke. Kami akan mengajak Anda kembali sesaat lagi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Singaraja.
Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Jadi menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting terutama bagi para remaja. Tapi kenapa ya harus perempuan, bagian yang maksudnya yang wanitanya yang harus mengutamakan semuanya itu, Bidan Dara? Kenapa perempuan yang mengutamakan? Karena perempuan itu sebagai yang pembawa generasi selanjutnya. Jadi ketika perempuan menjaga kesehatan reproduksinya, dia memiliki modal untuk membuat generasi selanjutnya itu lebih baik lagi. Meskipun laki-laki memang harus juga menjaga kesehatan reproduksinya, tapi di sini perempuanlah yang membawa penerus generasi selanjutnya. Jadi disitulah perempuan harus menjaga kesehatan reproduksi sejak muda, karena perempuan itu cukup rentan untuk mengalami masalah-masalah kesehatan reproduksi, karena salah satunya yang hanya perempuan mengalami itu kan kehamilan, dan menstruasi, kehamilan dan menyusui. Jadi sangat penting bagi perempuan itu menjaga kesehatan reproduksi. Dan memang untuk menjaga kesehatan reproduksi tadi kan belum secara lengkap ya disampaikan. Oh iya. Baik. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Yang pertama tentu dari kesadaran diri sendiri terlebih dahulu. Karena dengan kesadaran dari diri sendiri kita bisa menjaga kesehatan reproduksi. Jika tidak dari dalam diri sendiri, bagaimana kita mau menjaga kesehatan reproduksi? Kemudian yang kedua, cara-cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, dengan personal hygiene yang baik. Personal hygiene dalam artian menjaga kesehatan organ reproduksi itu sendiri dengan misalkan rajin ganti celana dalam misalkan. Yang kedua, jika rasanya lembab, dalaman itu lembab, bisa diganti lebih sering. Kemudian tidak gunakan juga mungkin yang agak berbahan katun ya, jangan yang menggunakan yang berbahan katun. Kemudian juga tidak selalu menggunakan panty liner. Panty liner itu juga cukup bisa mengiritasi organ kewanitaan. Jadi itu kadang hal itu menjadi sumber infeksi bagi organ kewanitaan. Karena sensitif sih ya hitungannya, walaupun tersembunyi tapi apalagi yang sensitif, apalagi yang memiliki organ kewanitaan yang sensitif itu. Begitu. Terus yang ketiga itu yang ketiga itu dari penggunaan kontrasepsi. Apalagi di era saat ini kan PMS atau IMS, penyakit menular seksual itu sangat tinggi. Misalkan jika kita berhubungan intim, berhubungan seksual itu misalkan dengan berganti-ganti pasangan itu gunakan kontrasepsi, misalkan menggunakan kondom. Jadi itu bisa untuk mencegah infeksi menular seksual, sehingga kita bisa terproteksi dengan penggunaan dari kontrasepsi tersebut. Gitu. Dan sekali lagi bahwa memang kebersihan diri wanita itu sendiri juga menjadi poin penting ya, selain memang mawas diri untuk tidak berganti-ganti pasangan. Seperti itu ya Bu. Bu Bidan lagi. Bener ya? Calon ibu. Calon ibu. Tapi bidannya bener, calon ibunya nih. Karena Mbak Dara ini masih single tapi akan segera menghabiskan masa singlenya. Nah, ini kan berbicara lagi soal ke usia remaja ya, karena memang kesehatan reproduksi itu berarti yang harus tadi kan sudah sampaikan secara global seperti itu. Tapi kalau misalnya mengkonsumsi makanan atau minuman, ada nggak larangan sebenarnya untuk para calon ibu muda ini? Kalau untuk konsumsi makanan, minuman itu di zaman sekarang kan sangat
sangat banyak orang-orang Variatif itu ya. mengkonsumsi Heeh. variatif, terutama tepung-tepungan seperti sekarang kan orang apalagi remaja zaman sekarang Iya. sukanya Fast seblak, food fast kayak food gitu yang ya. gitu-gitu, Heeh. kayak makanan jajanan SD itu Iya, cilor heeh. yang Yang banyak tepung-tepungan itu. fitsinnya gitu ya. Betul, banyak micinnya itu kan. Heeh. Jadi kalau bisa itu dikurangi karena itu juga cukup cukup mempengaruhi kesehatan reproduksi. Karena Oke. banyak saya baca pengalaman-pengalaman orang yang mengalami atau terkena kasus-kasus di organ kewanitaannya seperti misalkan kista, mioma itu karena konsumsi atau nutrisi yang masuk ke tubuhnya itu kurang baik. Misalkan dia banyak mengkonsumsi fast food, makanan-makanan yang banyak tepungnya, banyak gulanya seperti itu. Jadi kalau bisa mengurangi, kalaupun tidak bisa berhenti, sebaiknya lebih baik bisa dikurangi untuk konsumsi makanan-makanan seperti itu, karena itu juga bisa menyebabkan itu tadi penyakit-penyakit di organ kewanitaan, di alat-alat reproduksi seperti tadi kista, miom, dan juga bahkan bisa menyebabkan kanker begitu. Jadi intinya adalah lifestyle ini juga yang utama ya. Kalau bisa juga para perempuan biasanya kalau zaman sekarang lifestyle, kembali lagi ke lifestyle, bahwa kalau belum nyobain, mohon maaf, misalnya minuman atau enggak merokok atau ya kan seperti itu, jadi kadang-kadang nggak gaul katanya, tapi kalau menurut bidan Dara Bilangnya kan kayak ketinggalan zaman, aduh FOMO gitu. Jadi lifestyle sangat berpengaruh karena saat utamakan makanan nutrisi yang masuk itu yang berkualitas. Jadi kita makan itu utamakan real food, makanan yang memang benar-benar gizinya itu masih tinggi, dan juga makanan yang bukan ultra processed food. Jadi dia masih makanan yang alami, bukan alami tapi natural. dia yang makanan yang tidak mengubah bentuknya sama sekali. Misalkan dari tadi itu dari beras menjadi tepung, kemudian mungkin menjadi olahan-olahan makanan, itu kan sudah berapa kali proses begitu. Jadi bahkan jus katanya gitu ya, lebih baik makan yang aslinya, asli, buah asli asli daripada apalagi di sekarang jus. jus ada tambahan Gula, gulanya, SKM-nya. SKM yang begitu. Jadi makanlah yang memang alami, natural lah begitu. Oke. Boleh kita membacakan WhatsApp dulu? Boleh ya. Selamat pagi Ibu Bidan cantik. Saya mau tanya, ini bukan kasus saya sih seorang ibu rumah tangga, tapi saya punya anak gadis yang berusia 14 tahun. Saya dulu tidak pernah merasakan yang namanya delep-delep kalau bahasa Balinya ya. Saya gadis tidak pernah merasakan itu, tapi anak saya kok ngerasain seperti itu ya, sampai sakit-sakit. Nah itu kalau seperti itu, apakah ada permasalahan dengan rahim atau reproduksinya atau seperti apa? Tolong penjelasannya. Terima kasih untuk informasinya Ibu Mira. Terima kasih Ibu Mira. Terima kasih pertanyaannya Bu. Izin tanya, delep-delep itu yang seperti sakit perut ketika sakit perut menstruasi yang berlebihan itu ya. Ini tuh bukan hanya masalah keturunan, karena sakit perut menstruasi itu banyak faktornya. Izin bertanya sebelumnya Bu, apa ini sudah pernah diperiksakan atau belum? Karena kalau untuk sakit perut selama saat mau menstruasi atau selama menstruasi itu biasanya itu karena pengaruh dari hormon itu sendiri, hormon yang meregulasi atau membuat yang membuat menstruasi itu berlangsung. Jadi hormon itu yang berpengaruh membuat nyeri selama menstruasi. Kemudian yang kedua yang nggak kalah pentingnya, kenapa bisa sampai sakit itu biasanya karena faktor psikologis. Psikologis perempuan itu bisa sangat membuat nyeri selama menstruasi itu tidak tertahankan sekali. Karena saya sendiri pun mengalami, ketika saya stres berat, ketika saya banyak pikiran, banyak tekanan, misalnya load pekerjaan saya terlalu banyak, terus saya stres sendiri, ketika saya menstruasi pun saya nyerinya lumayan, sampai saya kadang
mau beraktivitas itu terganggu. Tapi ketika saya santai, ketika saya tidak terlalu banyak hal yang saya pikirkan itu, saya nyeri tapi masih bisa tertahankan. Maksudnya mau dibawa mau dibawa berkegiatan pun saya masih bisa. Jadi kadang psikologis juga berpengaruh. Yang ketiga, anak ibu masih umur 14 tahun. Umur 14 tahun ini organ reproduksi, organ-organ di dalamnya itu masih berkembang. Jadi dia masih dalam proses mematangkan organ reproduksinya. Jadi mungkin itu salah satu kenapa saat menstruasi itu bisa sangat nyeri. Jadi nanti kadang bisa semakin dia dewasa bisa hilang ataupun bahkan bisa semakin parah. Jadi mungkin nanti bisa diperiksakan juga ke dokter supaya lebih jelas kenapa ini bisa sampai nyeri sebegitunya begitu. Tapi sebenarnya kalau sakit sedikit nggak apa-apa, wajar lah gitu ya. Ya, sebenarnya namanya menstruasi pasti wajar karena Walaupun ada tidak peluruhan semuanya. dinding rahim Iya. itu. Walaupun tidak semua wanita merasakan hal itu. Ya, Ya, ada gitu. yang tidak Tidak, merasakan, ada ada yang yang nyerinya sedang, normal. ada yang nyerinya agak berat, ada yang sampai tidak bisa berkegiatan atau beraktivitas sehari-hari gitu. Oke. Jadi beda-beda tergantung Beda-beda setiap emang. orangnya. Jadi seperti itu ya Ibu Mira. Semoga putrinya kalau memang merasa sudah tidak tahan untuk menghandle-nya, lebih baik memang harus diperhatikan lebih ke dokter. Dan ke dokternya dokter apa? Dokter spesialis Kalau kandungan misalkan SPOG. memang mau langsung ke ahlinya bisa ke dokter spesialis kandungan SPOG. Tapi kalau memang mau menggunakan, misalkan ibunya punya jaminan kesehatan, bisa digunakan jaminan kesehatannya sesuai dengan urutannya. Misalkan mau menggunakan BPJS bisa ke Vaskesnya dulu. Oke. Nanti misalkan di Vaskes tidak bisa ditangani akan dirujuk ke SPOG-nya. Tapi kalau mau langsung ke SPOG juga boleh. Dengan biaya sendiri. Iya. Oke, baik Bidan Dara, kita breaking dulu ya, karena memang nanti kita masih ada waktu lagi untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan sekali lagi boleh komen di chat line kita di kanal YouTube RRI Singaraja Official atau melalui WhatsApp lagi atau line langsung di 0362246644. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1. Baik, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih bersama saya Irna dan tentunya masih bersama dengan Bidan Luh Citra Rasmi Dara Mestika MKEP dengan topik kesehatan reproduksi bagi ibu muda. Dan ini kita fokusnya ke memulai perawatan kesehatan sejak dini karena berawal semuanya dari pernikahan dini. Oh bukan. Kalau pernikahan dini lain lagi ya, Dara ya. Oke. Beda itu, Mbak. Oke, ini Mbak Bidan, kita karena masih muda soalnya Mbak Bidan ini ada yang bertanya lagi nih. Malahan saya udah anak 3 masih suka sakit perut tuh Bu Bidan, gimana itu ya kalau kayak saya nih kasusnya, dengerin yang kasus pertama yang anak gadis masih 14 tahun. Kalau saya anak sudah 3 bahkan masih suka sakit setiap bulannya kalau mengalami menstruasi. Itu yang pertama, itu cuma menanggapi maksudnya tapi nggak ada namanya ya. Satu lagi adalah mohon maaf Mbak Irna dan Mbak Bidan, seberapa efektifkah penggunaan dari, mohon maaf sebutkan nggak apa-apa ya, pengaman yaitu kondom itu untuk reproduksi wanita. Terima kasih banyak untuk informasinya. Belakangnya 4877. Terima kasih. Silakan Mbak Bidan Dara. Oke. Seberapa efektif penggunaan alat pengaman kontrasepsi itu tuh yang orang bilang apa sejarah namanya itu kondom. Kalau penggunaan kondom sendiri sesuai dengan teori yang ada yang saya dapat ini, kalau penggunaan kondom itu tingkat efektivitasnya sampai dengan 98% jika jika digunakan dengan benar dan tepat. Tapi pada prakteknya itu tidak semua orang bisa menggunakan kondom dengan benar dan tepat. Bisa jadi ada kebocoran, ada robek dan sebagainya, itu bisa menurun sampai dengan 85% efektivitasnya. Jadi bagaimana cara menggunakan kondom supaya dia efektivitasnya sampai 98% tadi? Yang pertama, kondom itu harus dipastikan dulu bahwa saat membeli kondom dan saat sebelum membuka itu kondom sudah tersegel dengan baik, masih tersegel dengan baik. Jadi tidak ada entah sudah terbuka atau dan sebagainya itu. Jadi kondom masih tersegel saat kita beli. Kemudian yang kedua, tidak menyimpan di dalam tempat yang sempit. Misalkan biasanya kan cowok tuh kadang simpan kondom di dompet ya. Itu kan sempit tuh. Oh, itu pengaruh. Itu berpengaruh juga. Okay. Karena kan kadang ditaruh di sakunya atau misalnya di tas itu kadang kan tempatnya bisa menjadi lebih panas atau lebih itu berpengaruh dengan kondisi kondom. Karena bentuknya kan ya karena itu kan latex ya. Itu bisa cepat rusak jika ditaruh di tempat yang suhunya tinggi gitu. Kemudian cek juga kadaluarsanya. Kadang kondom yang sudah kadaluarsa itu kan kualitasnya juga menurun. Jadi efektivitasnya juga akan ikut menurun. Dan jika misalkan masih ragu menggunakan kondom, bisa dikombinasikan dengan kontrasepsi lain. Misalkan jika mau bisa menggunakan KB suntik. Atau misalkan tidak mau menggunakan KB suntik karena efek sampingnya, bisa menggunakan yang jangka panjang yang tidak menggunakan hormon seperti misalkan IUD. Jadi kalau untuk reproduksi misalkan untuk mencegah kehamilan itu bisa lebih efektif dia. Oke, jadi itu fokusnya tadi seperti yang ditanyakan adalah fokusnya ke kontrasepsi ya, karena memang sebelumnya Bidan Dara menyampaikan bahwa kontrasepsi penting juga untuk kesehatan reproduksi gitu kan, untuk kesehatan, keselamatan dan apa sih lagi tadi sempat disampaikan bahwa penting juga digunakan kalau memang kita ingin aman gitu ya, seperti itu ya. Baik, aman tapi dengan orang yang tepat ya, maksudnya dengan pasangan gitu. Setia. Setia. Oke. Nah, ini kan kita berbicara lagi soal kesehatan reproduksi bagi ibu muda karena nggak gampang untuk seorang wanita kedepannya memiliki menikah, hamil dan memiliki anak ya gitu kan hitungannya. Jadi semuanya berawal dari menjaga reproduksi. Nah, ini pertanyaannya, kadang-kadang
bagi beberapa orang tua berbicara soal seks, kesehatan seks terutama itu tabu. Nah, mungkin Bidan Dara ada tips untuk para orang tua yang memiliki anak gadisnya untuk seperti apa nih sebenarnya kalau sharing kita ngomongin soal kesehatan seks ini gitu. Sebenarnya kalau untuk pendidikan Seks kesehatan reproduksi dini, atau pendidikan seks usia dini itu, kalau sekarang harusnya itu sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi, karena pendidikan seks itu bukan melulu bagaimana perempuan dan laki-laki berhubungan, bukan, tapi bagaimana kita mengenalkan alat-alat reproduksi kepada anak-anak, misalkan pada usia masih kecil, misalnya umur 2 tahun, 3 tahun, itu kita perkenalkan bahwa inilah alat organ intim, organ terlarang yang tidak bisa disentuh oleh sembarang orang. Pun orang tuanya pun jika apalagi sudah di umur 2 tahun, 3 tahun itu kan sudah mulai dia paham dengan ucapan kita. Jadi di sana kita ketika misalkan mau menyentuh organ intimnya anak kita, itu kita izin atau permisi. Jadi dia paham bahwa ini organ intimnya, organ kelaminnya dia itu adalah hal yang tidak bisa disentuh oleh sembarang orang. Pun orang tuanya juga tidak bisa menyentuh sembarangan. Jadi dari sana itu sudah mulai, itu sudah termasuk dari pendidikan seks usia dini. Nah, berlanjutlah terus bergulir dari semakin besar itu kita lakukan pendidikan, berikan pendidikan seks usia dini sampai dia besar nanti sampai usia remaja. Bagaimana misal pada perempuan, misal sudah mulai masa balik, sudah mulai masa menstruasi, kita berikan dia pendidikan bahwa menstruasi itu seperti ini, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara misalkan menggunakan pembalut yang benar, atau misalnya cara kita membuang pembalut yang benar gitu, seperti itu. Jadi itu sudah termasuk dari pendidikan seks usia dini, bukan hanya bagaimana perempuan dan laki-laki berhubungan, tapi bagaimana kita dari awal memberikan pendidikan terkait dengan organ reproduksinya anak itu sendiri. Begitu. Oke, jadi intinya dari apa yang dibahas itu adalah jangan sampai ketika anak bertanya sesuatu yang mungkin dia juga penasaran, terus masih kecil atau gitu ya, atau enggak udah mulai remaja tapi dikasih tahu cuman jangan pacaran. Kenapa? Jangan pacaran. Udah nggak tahu kenapa nggak boleh pacaran gitu. Tapi mungkin kalau orang tua bisa mendeskripsikan bahwa seperti ini loh, hati-hati loh, mungkin kayak gitu ya pembahasannya. Itulah makanya tadi saya bilang pentingnya kesehatan reproduksi bukan hanya untuk si anak, tapi juga, atau remaja, itu pun juga kepada orang tua, sehingga orang tua itu bisa memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anaknya. Itulah saya bilang dia akan sebagai investasi ke depannya, begitu. Iya, betul. Oke, ini masih ada lagi yang bertanya di sosial media kami. Halo, selamat malam. Di mana ini posisinya? Selamat siang di sini. Selamat siang Mbak Irna, salam kenal kembali. Selamat siang Ibu Bidan, selamat siang juga. Yang jadi pertanyaan saya nih belakangnya 878. Apa nih? Oke, nggak apa-apa bahas ini. Mungkin Bu Bidan bisa jawab ya. Mohon maaf kalau soal Miss V yang agak gatal karena kayak ada rasa gatal padahal tidak pernah melakukan seksual, apakah memang juga harus diperiksakan karena sama sekali belum pernah melakukan itu, tapi kenapa saya merasa ya mohon maaf, jadi ini saya agak nggak baca semuanya ya. Seperti apa nih? Jadi pertanyaan itu terkait dengan kenapa organ intim gatal karena walaupun belum pernah berhubungan. Katanya kan kalau tadi sampaikan bahwa bisa jadi kalau berhubungan ada penyakit menular atau apa mungkin ya. Karena kenapa organ intim bisa gatal walaupun belum pernah berhubungan, itu juga karena terkait dengan personal hygiene yang buruk, kebersihan organ intim yang buruk. Karena bukan hanya karena berhubungan, tapi juga bisa karena kebersihan organ intim yang buruk. Misalkan
apa namanya, Habis dari ke toilet umum. ya habis dari toilet bisa jadi umum ya. tidak dibersihkan dengan baik, kemudian dia menggunakan celana dalam misalnya tidak diganti-ganti, itu juga bisa membuat organ intim itu gatal. Dia itu karena pertumbuhan entah bakteri atau jamur, makanya organ intim itu bisa gatal. Kadang kan bisa keluar misalnya keluar yang keputihan itu juga bisa menyebabkan gatal. Jadi solusinya yaitu tadi kebersihan di organ intim yang baik. Sering berganti celana dalam, kemudian mengeringkan organ intim setelah misalkan BAK atau BAB. Jadi tidak membiarkan organ intim itu lembab sehingga bakteri ataupun jamur itu tidak bisa tumbuh dan menyebar di organ intim dan tidak menyebabkan organ intim itu gatal begitu. Jadi kembali lagi ke sadar diri lah ya. Karena yang kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, kita nggak bakal tahu. Ya, betul sih. Sama itu. Tambahan juga jangan terlalu sering menggunakan sabun kewanitaan itu, karena bukan hanya bakteri atau jamur yang jahat hilang, tapi juga yang baik, juga bakteri baik, flora baiknya itu bisa hilang juga. Jadi itu juga bisa menyebabkan organ intim itu rentan terserang jamur atau bakteri begitu. Jadi jangan kemakan sama iklan yang lagi viral mungkin di sosial media. Jadi lebih mementingkan adalah kalau bagusnya ngobrol sama bidan atau dokter seperti itu ya, untuk kepastian bagus atau baiknya menggunakan sabun-sabun seperti itu. Baik, kita istirahat dulu sebentar. Bidan Dara ini semakin menarik karena memang reproduksi wanita itu sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Bidan Dara adalah wanita sebagai tempatnya meneruskan generasi yang sehat tentunya ke depannya. Saya dan Bidan Dara segera kembali. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Bergabung bersama kami di Klinik Angkasa dan kita ada waktu 10 menit lagi, nggak kerasa ya. Oke, jadi ini adalah kalau kita balik lagi flashback bahwa menjaga kesehatan reproduksi agar lebih sehat yaitu dengan menerapkan pola makan sehat, olahraga juga ya penting ya Bu Bidan ya. Terus mengkonsumsi suplemen atau vitamin jika membutuhkan juga memang perlu ya, dan peran orang tua, kembali lagi orang tua ini menjadi peran penting dalam kesehatan putrinya, terutama putrinya, karena memang sekali lagi putri itu PR-nya lebih banyak hitungannya gitu ya untuk mencetak generasi-generasi berikutnya seperti itu. Nah tapi kalau ini yang sedih, mohon maaf jika misalnya kalau semoga sih tidak ada ya, kesehatannya ini yang terjadi adalah benar-benar yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada korban kayak kekerasan seksual atau mungkin ODGJ, nah ini yang istilahnya semoga
tidak terjadi karena memang kesehatan itu maksud gini, ketika ada korban anak-anak yang masih di bawah umur menjadi korban kekerasan, akhirnya kan punya seperti traumatik sendiri seperti itu ya. Bukan begitu bidan Dara? Dia biasanya psikologisnya kena Nah, biasanya ya kan. itu dia makanya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi utamakan untuk selalu memperhatikan putri-putrinya seperti apa baiknya kita sebagai orang tua untuk risiko-risiko yang terjadi di depan mata kita sendiri. Nah, bahkan yang kasus-kasus yang terkini adalah ketika orang terdekat yang menjadi tersangkanya seperti itu. Jadi semoga tidak terjadi seperti itu. Ini karena saya membaca dari salah satu chat kami, mohon maaf karena memang kita fokusnya adalah ke kesehatan reproduksi, bukan korban dari kekerasan seksual tersebut ya. Baik, nah ini kembali lagi kita ke topiknya, kesehatan reproduksi bagi ibu muda memulai perawatan kesehatan sejak dini. Karena kalau yang paling pentingnya, yang paling mendasar sebenarnya memulai perawatan kesehatan sejak dini itu apa? Yang paling simpel aja, bidan Dara. Yang paling simpel tentunya dari diri sendiri ya. Iya, apa yang dimulai dilakukan? dari diri sendiri dengan tadi yang seperti saya jelaskan, menjaga kebersihan organ intim. Dengan menjaga kebersihan saja itu sudah berperan besar dari ke diri kita sendiri, karena kebersihan kan ada ungkapan kebersihan itu pangkal apa kemarin ya? Kebersihan itu pangkal sehat apa kemarin kalau nggak salah kemarin. Iya. Jadi dari organ reproduksi yang bersih, yang terawat, tentu kita akan mendapatkan biasanya kesehatan reproduksi yang baik begitu. Oke, jadi hal-hal kebiasaan yang harus dilakukan ya. Sepertinya ya udah simpel aja ya, tadi sudah disampaikan juga. Ada yang bertanya soalnya nih. Jadi hal-hal yang disampaikan tadi saya belum tidak dengar semuanya. Jadi apa yang harus dilakukan? Hal-hal yang sesimpel itu. Nah, mungkin dibantu lagi dijawab sebelum kita lanjut ngobrol lagi. Oke, yang tadi yang pertama sudah kebersihan diri, yang kedua tadi juga sudah saya jelaskan menggunakan kontrasepsi itu kan untuk mencegah adanya infeksi, menghindari seks risiko ya. Ya, menghindari seks yang beresiko. Kemudian edukasi ke remaja, ke remaja dari orang tua ke anak-anaknya, ke anak-anak, ke remaja, terutama remaja-remaja yang itu kan remaja biasanya masih dalam tahap untuk mengenal hal-hal baru, ingin tahu. Jadi dia pasti bakal rebel ya, sih nakal gitu. Jadi pasti banyak hal ingin tahu. Jadi di sana tugas orang tua untuk mengedukasi anaknya, bukan berarti sekarang itu edukasi seksual itu tabu. Jadi orang tua itu harus berperan dalam proses tumbuh kembang, terutama di bagian pendidikan seks usia dini bagi anak dan remaja. Jadi itu juga akan membuat kesehatan reproduksi anak menjadi baik, menjadi sehat. Ada olahraga juga, ada minum vitamin boleh, seperti itu ya. Oke, jadi kesehatan reproduksi adalah kesehatan fisik, mental, ya kan? Ya, betul. Dan sosialnya pastinya. Nah, bidan Dara ya. Oke, sebenarnya kalau emang masih remaja boleh ya menggunakan kontrasepsi. Waduh, ini pertanyaannya sangat berat sekali ya. Sebelum kami akhiri karena memang waktunya juga yang harus menuntaskan kebersamaan kita. Kita masih ada waktu 6 menit lagi. Silakan bidan Dara. Kalau masih remaja seharusnya kan tidak menggunakan kontrasepsi ya. Tapi kita nggak tahu nih, di luar sana tuh kan sudah banyak remaja-remaja yang nakal gitu, yang ingin mencoba-coba. Apalagi sekarang banyak di sekitar saya pun ada beberapa yang memang mengalami pernikahan dini, masih SMA sudah menikah. Jadi atau bahkan ada yang masih SMP juga sudah menikah. Jadi di sana kita tidak tahu bagaimana di belakang dia aktivitas seksualnya. Jadi makanya kenapa saya bilang kontrasepsi itu penting. Kontrasepsi itu penting karena tadi
menghindari aktivitas seksual yang beresiko, kemudian yang kedua untuk menghindari kehamilan tidak diinginkan. Tapi lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah. Jadi Maka tidak dari itu melakukannya masih di usia ya, remaja. maka dari itu tadi peran orang tua penting, di mana orang tua itu harus mengedukasi anak-anaknya yang masuk usia remaja itu agar tidak melakukan aktivitas seksual sebelum waktunya. Tapi penting untuk itu, makanya kita menjaga kesehatan reproduksi ketika saatnya tiba gitu ya. Betul gitu ya sekali. Bidan Dara ya. Baik, ada mungkin yang menjadi poin penting yang ingin disampaikan sebelum kita tuntaskan klinik angkasa kali ini? Untuk poin pentingnya, karena kesehatan reproduksi itu kan suatu modal bagi seorang perempuan, baik laki-laki pun juga. Tapi ini suatu modal bagi seorang perempuan untuk membentuk suatu generasi yang sehat ke depannya, sebagai investasi dari masa muda hingga nanti dia saatnya untuk merencanakan kehamilan, kemudian hamil, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anaknya, sehingga kesehatan reproduksi ini sangat penting bukan hanya untuk anak-anak di masa remaja, tetapi juga untuk orang tuanya. Jadi orang tua itu bisa memberikan ilmunya, memberikan pendidikan kepada anak, sehingga anak pun juga memiliki ilmu yang nanti akan diturunkan ke anak-anaknya lagi, begitu. Karena kesehatan reproduksi ini adalah modal ke depannya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Bidan Dara untuk hadirnya siang ini di tengah-tengah kesibukannya. Semangat kasih dan kembali. semangat dan dilancarkan semuanya untuk Setengkara. acaranya, dan kita siapa tahu ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak tentunya. Dan untuk Anda yang sudah menyaksikan atau Anda yang sudah mendengarkan melalui RRI Singaraja Pro 1, kami juga ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah komen di sosial media dan juga di WhatsApp, kami ucapkan terima kasih. Saya Irna masih akan menemani Anda di Singaraja siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kami tutup dulu acara ini dengan Para Mas Santi. Om Santi 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 Om.